Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya akan mengulas kembali terkait masalah postingan Gus Achir Ubaidillah yang sempat diposting sekitar 1 bulan yang lalu, kurang lebih 1 bulan, dimana Gus Achir ini membela atas kebenaran cerita di mana Imam Rifai itu mencium tangan Rasulullah yang keluar dari dalam kubur, yang kemudian disaksikan oleh ulama-ulama besar. Bahkan di situ disaksikan oleh 12.000 orang dalam satu riwayat, dan disaksikan oleh 90.000 orang dalam riwayat yang lain. Nah, ini adalah sambungan dari bantahan saya terkait postingan dari Gus Achir Ubaidillah. Dan dalam postingan yang pertama itu saya menolak atas kebenaran cerita tersebut. Namun yang kembali saya ingin mengulasnya, ini adalah terkait masalah debat Gus Achir Ubaidillah dan orang-orang dari kubu Heri Pras. Dalam debat tersebut disinggung terkait cerita ini dan dibongkar bahwa Gus Achir Ubaidillah ini memakai kitab palsu untuk menguatkan argumennya. Bahkan kitab yang disebut sebagai kitab karya Imam Suyuti itu ternyata bukan karya Imam Suyuti. Sehingga saya tertarik untuk mengulas serta membahasnya. Namun sebelum lebih jauh saya membahas terkait debat Gus Achir Ubaidillah dengan orang-orang dari kubu Heri Pras. Untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Saya mengambil cuplikan debat Gus Achir Ubaidillah dengan Ustadz dari kubu Heri Pras, dan video itu akan saya tampilkan sebagai bahan pembahasan. Sebelum masuk pada pembahasan inti, saya tampilkan dulu cuplikan debat antara Gus Achir Ubaidillah dengan orang dari kubu Heri Pras. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Allah perintahkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu fattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diperintahkan yang didatangkan oleh Rasul itu kepada kalian, ambillah. Apa yang dilarang maka tinggalkan. Takutlah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat kuat, sangat keras siksaannya. Jadi jangan melebar kemana-mana. Ya, ini sama seperti ketika Gus Achir buat konten video membela tangan Nabi keluar dari kuburan. Ya, kemudian Gus Achir menyebutkan itu di kitab Asy-Syaraful Muhattam, kitab Asy-Syaraful Muhattam. Kemudian Gus Achir bilang apa? Ini kitabnya Imam As-Suyuti. Kemudian dibawakan, Suyuti itu begini. Tapi Gus Achir tidak memperhatikan, itu benar nggak kitabnya Suyuti? Saya bisa buktikan, paparkan bukti-buktinya. Al-Imam As-Suyuti punya kitab namanya Husnul Muhadarah. Beliau sebutkan buku-buku beliau di situ. Beliau nggak sebutkan Asy-Syaraful Muhattam. Dan saya bisa tunjukkan data dari Syekh Sufi besar di zaman ini. Beliau sendiri yang menyebutkan. Ya, ada indikasi kebohongan di situ. Tapi ini panjang lebar. Jadi kita nggak mau lebar kemana-kemana, sebutkan ini. Apalagi ketika Ustadz Gus Achir sebutkan Ibnu Iyas dalam tarikh Mesir. Ya, Ibnu Iyas nggak punya kitab tarikh Mesir, Ustadz.
Seakan-akan antum baca tarikh Misr, ternyata antum baca Wikipedia. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ ya menurut saya, ini menurut saya pribadi, saat itu Gus Achir Ubaidillah ini dipermalukan. Kenapa dipermalukan? Ya karena Gus Achir Ubaidillah itu dibongkar demi membela cerita khurafat tersebut sampai berani mengambil referensi yang berupa kitab palsu yang bernama Syarafil Muhatam atau Syaraful Muhatam, yang kitab ini dinisbatkan oleh Gus Achir Ubaidillah yang katanya kitab ini karya dari Imam As-Suyuti. Padahal menurut salah satu ulama, yang ulama ini membantah keras terhadap cerita Imam Rifai mencium tangan Rasulullah yang keluar dari dalam kubur, bahwa kitab Syaraful Muhatam yang dipakai Gus Achir Ubaidillah yang katanya karya Imam Suyuti itu bukan karya Imam Suyuti. Itu adalah kitab palsu yang kemudian dinisbatkan kepada Imam Suyuti, seakan-akan bahwa kitab tersebut karya Imam Suyuti. Agar apa? Ya agar dijadikan sebagai penguat atas cerita khurafat terkait Imam Rifai mencium tangan Rasulullah. Jadi untuk menguatkan cerita tersebut sehingga dibuatlah kitab Syaraful Muhatam yang dinisbatkan kepada Imam Suyuti. Padahal itu bukan karya Imam Suyuti. Nah, saya berani mengatakan bahwa itu kitab bukan karya Imam Suyuti. Ini berdasarkan kitab Aulia wa Karomat Anaktul Mubrom Lirisalati Syarafil Muhatam. Jadi kitab ini adalah kitab karya dari Syekh Al-Humari. Dalam kitab ini menjelaskan bahwa risalah yang membela kisah Imam Rifai bukanlah karya Imam As-Suyuti. Jadi yang digembar-gemborkan oleh Gus Achir Ubaidillah bahwa katanya sekelas Imam As-Suyuti yang karyanya 600-an kitab, itu saja membenarkan terkait cerita Imam Rifai mencium tangan Rasulullah yang keluar dari dalam kubur. Namun oleh peneliti, jadi Imam Al-Humari, Syekh Al-Humari ini adalah ahli hadis sekaligus ahli sejarah. Meneliti keabsahan cerita tersebut, ternyata setelah diteliti secara mendalam, itu adalah cerita khurafat, tidak benar-benar terjadi, dan itu cerita yang dibuat-buat. Bahkan kitab Syaraful Muhatam yang dinisbatkan bahwa itu katanya karya Imam Suyuti pun itu bukan karya Imam Suyuti. Walhasil kitab itu disebut kitab palsu yang dibuat hanya untuk menguatkan dongeng terkait Imam Rifai mencium tangan Rasulullah yang keluar dari dalam kubur. Saya bacakan sedikit terkait bantahan dari Syekh Al-Humari dalam kitab Aulia wa Karomat. Hadhihi risalatu Syaraful Muhattamu makdzubatun alal imami Suyuti lam yaktubha wa lam yakul biha bal hiya min ibadil kadzabina alladzina aradu tarwi jahadihil qissatil lati la aslalaha fis sunnati wala fit tarihis sahihi. Artinya apa? Artinya bahwa risalah ini atau risalah Asy-Syaraful Muhattam adalah dusta atas nama Imam Suyuti. Nah, itu berarti disebut dusta setelah diteliti oleh Syekh Al-Humari. Itu bukan karya dari Imam As-Suyuti. Beliau tidak menulisnya dan tidak mengatakannya. Bahkan itu adalah buatan sebagian pendusta yang ingin mempopulerkan kisah ini yang tidak memiliki dasar sama sekali dalam sunnah maupun sejarah yang sahih. Ini adalah bantahan dari Syekh Al-Humari terkait cerita Imam Rifai mencium tangan Rasulullah yang keluar dari dalam kubur. Bahwa Syekh Al-Humari ini menolak keras atas dongeng tersebut. Bahkan
kata Syekh Al-Humari, kitab Syaraful Muhattam yang dijadikan sebagai penguat atas kebenaran cerita tersebut, yang kitab itu katanya karya Imam Suyuti, ternyata bukan karya Imam Suyuti, cuma dinisbatkan kepada Imam Suyuti untuk menguatkan dongeng tersebut. Walhasil kitab itu ya kitab palsu. Kemudian Syekh Al-Humari ini mengkritik keras terkait sanad kisah tersebut, bahwa Syekh Al-Humari ini menekankan pada halaman-halaman awal kitab tersebut bahwa kisah ini tidak ditemukan dalam kitab sejarah utama atau Ummahatul Kutub yang ditulis oleh ulama sezaman. Beliau menyebutkan, walam yadkur hadhil qissata ahadun min mu'asyiris Syekh Ahmad Ar-Rifai wala min talamidhatihil aqdamina wala minal mu'arrihi nasikoti kal hafidhid dhahabi wa Ibnu Katsir. Artinya apa? Artinya tidak ada seorang pun dari orang-orang sezaman yang sekurun dengan Syekh Ahmad Ar-Rifai, murid-murid seniornya maupun sejarawan terpercaya seperti Al-Hafidh Adz-Dzahabi dan Ibnu Katsir yang menyebutkan kisah ini. Jadi sekelas Imam Adz-Dzahabi dan Ibnu Katsir, sejarawan ini dua tokoh ini adalah sejarawan terkenal, pun tidak mencantumkan dalam karyanya terkait kisah Imam Rifai tersebut. Sampai kemudian Ibnu Katsir dan Adz-Dzahabi ini tidak mencantumkan kisah terkait Imam Rifai, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kisah tersebut adalah kisah palsu. Karena diketahui bahwa baik Adz-Dzahabi maupun Ibnu Katsir ini adalah ulama yang ahli sejarah. Andaikan cerita itu benar terjadi, tentu kedua ulama ini menulis kisah tersebut. Nyatanya tidak. Bahkan ketika ditinjau dari syariat tentang alam barzah terkait Rasulullah sudah wafat, kemudian jasad Rasulullah yang berupa tangan itu nongol keluar dari dalam kubur, ini pun dibantah mentah-mentah oleh Syekh Al-Humari. Dalam argumennya, beliau menjelaskan bahwa secara hukum syariat, interaksi fisik seperti itu mustahil terjadi dalam keadaan terjaga atau dalam kondisi yaqadhah. Beliau menulis dalam kitab Aulia wa Karomat, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabrihi hayatan barazakhiyatan la taqtadi khurujayatihi syarifati lil musafahati awit takbili fi alamid dunya lil mustaiqidhi. Artinya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu hidup di kuburnya dengan kehidupan ala alam barzah yang tidak mengharuskan keluarnya tangan beliau yang mulia untuk dijabat atau dicium di alam dunia bagi orang yang sedang terjaga atau kondisi tidak tidur. Ini adalah bantahan atas kisah Imam Rifai yang mencium tangan Rasulullah dalam kondisi nyata atau dalam kondisi terjaga, di mana tangan Rasulullah dikatakan keluar dari dalam kubur. Menurut Syekh Al-Humari, bahwa Rasulullah memang hidup, tetapi hidup di alam barzah. Tentu kehidupan alam barzah ini berbeda dengan kehidupan di dunia. Sehingga ketika disebutkan tangan Rasulullah kemudian keluar dari dalam kubur, sehingga Syekh Ar-Rifai mencium tangannya, ini ditolak mentah-mentah oleh Imam Al-Humari. Jadi pembahasan terkait penolakan cerita yang populer yang tertulis dalam kitab Syaraful Muhattam yang kemudian dibantah oleh Imam Al-Humari, ini pembahasan ini mulai ada di halaman 8 sampai halaman 13. Ini teksnya kalau saya baca baik Arabnya maupun terjemahannya ini akan memakan waktu yang sangat banyak.
Jadi saya tidak akan membaca teks Arabnya, tetapi halaman yang saya tampilkan sebagai bukti bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah isi dari kitab Aulia wa Karomat, karya dari Syekh Al-Humari. Namun saya membaca di halaman 8 dulu, karena di halaman 8 dari kitab Aulia wa Karomat ini ada hal yang menarik terkait pernyataan dari Imam Al-Humari. Saya baca langsung maknanya saja atau bahasa Indonesianya saja, karena kalau saya baca Arabnya bertele-tele lama banget. Jadi di halaman 8 Muqaddimah dari kitab Aulia wa Karomat, ini Syekh Al-Humari berkata sebagai berikut. Jadi banyak orang ketika mendengar tentang kitabku ini dan melihatnya, mereka akan menentangku dan menghujamkan anak panah celaan kepadaku. Jadi Syekh Al-Humari ini sudah waspada terlebih dulu bahwa dengan menganggap bahwa kisah Imam Ar-Rifai sebagai dongeng khurafat, bukan keramat yang benar-benar terjadi, ini resikonya Syekh Al-Humari ini akan dikritik dan dicela dengan celaan yang sangat pedih. Mereka akan mengatakan tentangku bahwa aku telah condong kepada Wahabisme atau terlalu kaku, sehingga menganggap kekuasaan Allah itu lemah. Nah, ini. Jadi karena Syekh Al-Humari ini menolak atas kebenaran cerita Imam Rifai mencium tangan Rasulullah, maka resikonya adalah Imam Al-Humari akan dianggap sebagai orang Wahabi atau orang yang kaku sehingga menganggap kekuasaan Allah itu lemah. Ya kalau kita bicara terkait kekuasaan Allah, ya mungkin saja Allah itu menghidupkan orang yang sudah mati atau membalikkan jasad yang sudah melebur bersama tanah, kemudian kembali utuh semula seperti jasad yang masih hidup. Kemudian tangan Rasulullah keluar dari dalam kubur. Itu mungkin saja kalau kita bicara terkait kekuasaan Allah. Nah, yang ditolak oleh Syekh Al-Humari itu bukan soal kekuasaan Allah, tetapi yang ditolak adalah bahwa cerita itu cerita yang tidak pernah terjadi, tetapi dipopulerkan seakan-akan cerita itu benar-benar terjadi, sehingga yaitu kategorinya khurafat, dongeng semata. Itu adalah dongeng semata yang sebenarnya tidak ada kejadian semacam itu. Nah, terkait ketika Syekh Al-Humari kemudian membantah dan menolak secara keras terkait Imam Rifai yang mencium tangan Rasulullah yang oleh orang-orang Sufi itu dianggap sebagai keramat para wali, sementara Syekh Al-Humari itu menolak atas kebenaran cerita itu, maka resikonya adalah Syekh Al-Humari atau Imam Al-Humari ini akan dituduh sebagai Wahabi. Dan ini terjadi di zaman sekarang ini ketika orang-orang yang mengkritisi dongeng-dongeng khurafat dalam kitab-kitab Balawi, maka para muhibin pun akan menuduh dan akan mengatakan bahwa orang-orang yang mengkritisi kitab-kitab khurafat Balawi ya Wahabi. Bahkan disebut PKI. Ya termasuk saya. Karena saya seringkali mengkritisi isi kitab-kitab karya Balawi yang menurut orang-orang Balawi dan juga para Habib dan juga para muhibin itu adalah keramat dari moyang-moyang Balawi. Sementara saya menganggap itu adalah dongeng semata yang kejadiannya tidak pernah terjadi. Sehingga saya sebut sebagai khurafat, maka saya dituduh sebagai Wahabi. Nah, itu kejadian semacam ini sudah terjadi sejak dulu. Buktinya Imam Al-Humari pun pada saat menolak atas cerita Imam Ar-Rifai yang mencium tangan Rasulullah, ya Syekh Al-Humari dituduh sebagai Wahabi juga. Bahkan dituduh sebagai orang yang kaku, orang yang menganggap lemah kekuasaan Allah.
Ini tertulis di Muqaddimah Kitab Aulia wa Karomat halaman 8. Jadi penonton yang kebetulan punya kitabnya ya bisa dibuka di halaman 8 Muqaddimah dari Kitab Aulia wa Karomat. Kemudian masuk pada pembahasan terkait bantahan keras terhadap kisah yang populer di buku-buku atau di kitab-kitab tasawuf terkait Imam Ar-Rifai mencium tangan Rasulullah. Ini pembahasannya mulai dari halaman 11 sampai halaman 13. Teksnya saya tampilkan, teks Arab, teks kitabnya saya tampilkan, tetapi langsung saya terjemahkan saja biar menyingkat waktu. Jadi dalam halaman 11, ini pasal pertama, pembatalan atau bantahan kisah Ar-Rifai mencium tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai pembatalan kisah Ar-Rifai mencium tangan Nabi disebutkan dalam Risalah Asy-Syaraful Muhattam dari Syekh Izzuddin Umar Abdul Faraj Al-Farusi Al-Wasiti. Ia berkata, "Aku bersama Syekh kami, tempat perlindungan kami dan tuan kami Abdul Abbas Al-Qutub Al-Ghaus Al-Jami Syekh As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai pada tahun 555 Hijriah, tahun di mana Allah takdirkan baginya untuk berhaji. Ketika sampai di kota, maka Imam Rifai itu berdiri di depan kamar atau makam Nabi Muhammad SAW dan berkata di hadapan banyak orang, 'Assalamualaikum ya jaddi, salam bagimu wahai kakekku.' Lalu Nabi SAW menjawab, 'Waalaikumsalam ya waladi, dan bagimu salam wahai anakku.' Lah hal itu terdengar oleh semua orang yang berada di Masjid Nabawi, katanya. Maka seketika Sayyid Ahmad Ar-Rifai ini merasa sangat rindu atau takzim. Tubuhnya gemetar, wajahnya menguning, dan beliau bersimpuh di atas kedua lututnya. Kemudian beliau berdiri dan menangis dan merintih dalam waktu yang lama, lalu berkata, 'Wahai kakekku, dalam keadaan jauh, ruhku dahulu sering kukirim untuk mencium tanah sebagai wakil dariku, dan sekarang ini adalah giliran jasadku yang datang. Maka ulurkanlah tangan kananmu agar bibirku bisa meraih keberkahannya.' Lalu Rasulullah menjulurkan tangan beliau yang mulia dan harum dari kuburnya yang bersinar. Kemudian Imam Rifai menciumnya di tengah kerumunan yang mendekati jumlah hampir 90.000 orang. Sementara orang-orang melihat tangan mulia tersebut. Ini katanya dalam kisah ini kan 90.000 orang itu melihat tangan Rasulullah yang keluar dari dalam kubur yang kemudian dicium oleh Imam Ar-Rifai. Di masjid itu bersama para jamaah haji terdapat pula Syekh Hayah bin Qais Al-Harari, Syekh Adi bin Musafir Asyabi, dan lainnya. Kami pun ikut mulia bersama mereka dengan melihat tangan Muhammad yang suci. Pada hari itu Syekh Hayah bin Qais Al-Harari mengenakan hirqah atau pakaian simbolik tarekat dari Sayyid Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir, dan ia masuk ke dalam jajaran pengikutnya. Ini adalah kisah yang kemudian dikutip oleh Syekh Al-Humari sebagai bahan bantahan. Kemudian kisah penampakan tangan Rasulullah kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai. Dan dari jalur lain, dari Syekh Ali bin Idris Al-Yaqubi, dari gurunya Al-Qutub Al-Farad Syekh Abdul Qadir Al-Jili atau Al-Jilani. Kemudian Al-Baghdadi, ia berkata, aku berada di majelis karomah yang Allah muliakan Syekh Ahmad Rifai yang agung dengannya, yaitu mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Al-Yaqubi bertanya, wahai tuanku, apakah orang-orang atau wali yang hadir saat itu tidak merasa iri kepadanya atas karomah ini? Maka beliau Syekh Abdul Qadir menangis. Jadi Syekh Abdul Qadir itu mendengar pertanyaan tersebut kemudian menangis dan berkata, wahai Ibnu Idris, bahkan penduduk langit, malaikat pun merasa iri kepadanya. Jadi
Tidak hanya para wali Allah yang ada di bumi, eh, sampai penduduk langit, malaikat pun iri melihat kejadian Imam Rifai mencium tangan Rasulullah, itu katanya. Dan dari Syekh Adi bin Musafir dan pelayannya Syekh Ali bin Mauhub, keduanya bercerita, kami sedang berada di Masjid Nabawi pada tahun keberangkatan haji kami. Saat itu Syekh Ahmad bin Ar-Rifai berdiri menghadap hujroh yang suci atau makam Nabi ini. Beliau mengucapkan beberapa kalimat yang dicatat oleh orang-orang di sana. Beliau sempat menyelesaikan ucapannya. Tiba-tiba tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terjulur keluar untuknya. Lalu beliau menciumnya, sementara kami dan orang-orang yang hadir menyaksikannya. Kemudian cerita lagi dari versi yang lain. Ibnu Mauhu berkata, demi Allah, seakan-akan aku melihat tangan itu saat keluar dari kubur yang berkah. Tangan yang putih berbentuk sempurna, jari-jarinya panjang, seolah-olah kilat yang bercahaya, seakan-akan tanah haram dan orang-orang di dalamnya berguncang, dan seolah-olah kiamat telah tiba bagi manusia karena rasa takjub, bingung, kewibawaan dan keagungan Nur Muhammad yang menyelimuti mereka. Seluruh area masjid bergemuruh dengan suara takbir dan sholawat orang-orang kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah kisah yang dianggap oleh kaum sufi sebagai mukjizat bagi Nabi dan karomah bagi Syekh Ahmad Ar-Rifai. Jadi sebelum Syekh Al-Humari ini mengkritik keras terhadap cerita ini, terlebih dulu Syekh Al-Humari ini mencantumkan kisah-kisah ini dari berbagai sumber. Dan setelah kisah terkait Imam Ar-Rifai dikumpulkan dan dicatat dalam kitab Aulia wa Karomat, kemudian di halaman berikutnya ini bantahannya. Jadi dalam halaman 13, disinilah bantahan atas cerita tersebut. Pertama, ketetapan dalam ilmu usul. Jadi dasar-dasar keilmuan. Ini baru bantahan dari Imam Al-Humari. Sesungguhnya sebuah kabar atau berita yang seharusnya tersebar secara luas atau mutawatir karena faktor pendukungnya yang kuat, namun ternyata hanya diriwayatkan melalui jalur individu, maka berita tersebut dipastikan bohong atau palsu. Ahli usul memberikan perumpamaan tentang hal ini dengan peristiwa jatuhnya seorang khotib dari mimbar pada hari Jumat. Kejadian seperti ini jika benar-benar terjadi pasti akan diceritakan oleh semua orang yang ada di masjid tersebut. Jika hanya 3, 4, atau 10 orang saja yang menceritakannya, maka kita yakin bahwa itu adalah kebohongan yang dibuat-buat, atau salah satu dari mereka mengarangnya dan yang lainnya hanya setuju saja. Ini bantahan dari Imam Al-Humari yang kemudian dimuat dalam kitab Aulia wa Karomat halaman 13. Andaikan cerita Syekh Ar-Rifai ini benar-benar mencium tangan Rasulullah yang keluar dari dalam kubur dan di situ disaksikan oleh 90.000 orang, tentu kisah ini akan sangat masyhur dan populer dan kemudian diceritakan oleh banyak orang. Nah, tapi pada kenyataannya kisah ini hanya diceritakan oleh individu atau hanya segelintir orang. Maka ini menjadi kejanggalan atas kebenaran cerita tersebut. Bahkan Syekh Al-Humari ini mengumpamakan kejadian seorang khotib yang lagi khotbah kemudian jatuh dari podium dan seluruh orang yang ada di masjid itu menyaksikannya, maka kejadian tersebut tentu akan diceritakan oleh orang-orang yang ada di dalam masjid. Ya, kalau kejadian itu ternyata diceritakan oleh 1, 2, 3, 4 orang, ya bisa dipastikan cerita itu adalah cerita bohong. Dan apalagi kejadian disebutkan bahwa Imam Ar-Rifai ini benar-benar mencium tangan Rasulullah yang keluar dari dalam kubur dan disaksikan oleh 90.000 orang, tentu cerita ini akan sangat masyhur dan akan dimuat dalam berbagai kitab. Nyatanya tidak.
Berarti cerita ini adalah cerita karang-karangan semata. Ini adalah bantahan dari Imam Al-Humari. Kemudian analisis terhadap kisah. Jika kita merenungkan kisah tersebut, kita dapat ia menceritakan keluarnya tangan yang mulia dari kubur yang terhormat di hadapan sekitar 90.000 orang. Diceritakan bahwa Masjid Nabawi hampir berguncang karena takjub, seolah kiamat telah tiba, dan seluruh area masjid gemuruh dengan suara takbir serta sholawat jamaah kepada Nabi. Ini adalah peristiwa yang sangat besar dan luar biasa, yang disaksikan oleh banyak jamaah haji dari berbagai penjuru negeri Islam. Maka seharusnya mereka semua membicarakannya. Seharusnya orang-orang Hijaz, Yaman, dan Mesir mengabarkan bahwa mereka menyaksikannya. Begitu pula orang-orang Persia, Maroko, Sudan, India, Turki, Kurdi, dan lainnya. Ini juga akan membicarakan kejadian tersebut. Peristiwa ini pun seharusnya tercatat dalam buku-buku sejarah Madinah Al-Munawwaroh. Namun nyatanya, kita tidak menemukan penyebutan kisah ini dalam kitab Wafa'ul Wafa' bi Ahbar Darul Mustafa karya As-Sambuti. Tidak pula dalam ringkasannya Khulasatul Wafa, dan tidak juga dalam buku sejarah Madinah lainnya. Ini adalah bantahan dari Syekh Al-Humari. Kejadian itu kan dikatakan pada saat haji. Ya tentu yang menunaikan ibadah haji itu dari berbagai penjuru. Tidak hanya dari kota setempat, tetapi ya dari seluruh dunia itu berkumpul di situ dan menyaksikan kejadian yang dialami oleh Imam Ar-Rifai. Jika memang cerita itu benar-benar terjadi, tentu orang-orang yang menyaksikan dari berbagai negara pun akan menceritakan kejadian heboh tersebut. Ternyata tidak kan? Jadi tidak diceritakan oleh banyak orang. Karena kejadian itu adalah kejadian yang luar biasa. Tangan Rasul benar-benar keluar dari dalam kubur. Dan kemudian disaksikan oleh 90.000 orang. Mestinya jika cerita itu benar-benar terjadi, yang di situ terdapat orang-orang dari seluruh penjuru dunia yang menunaikan ibadah haji, maka cerita ini akan menyebar ke seluruh negara. Tetapi sepi kan? Cerita ini sepi, tidak masyhur, tidak populer. Hanya masyhur dalam kitab-kitab tasawuf. Dan andaikan cerita itu benar-benar terjadi, maka seharusnya tercatat dalam kitab-kitab sejarah Madinah. Nyatanya dalam kitab sejarah induk Madinah ini tidak tercatat terkait kejadian Imam Ar-Rifai. Nah, ini adalah bantahan secara ilmiah. Jadi Syekh Al-Humari ini bukan berarti Wahabi ya. Syekh Al-Humari itu adalah ulama sufi, ahli hadis, ahli sejarah. Bahkan dalam tarekotnya ini mengikuti Imam As-Sadili. Tapi sikap kritis terhadap cerita-cerita yang dianggap sebagai keramat ini sangat perlu. Kenapa? Ya karena untuk membedakan mana yang benar-benar cerita keramat dan itu benar-benar terjadi, dan mana cerita bikin-bikinan yang sebenarnya tidak pernah terjadi tetapi diada-adakan. Nah, termasuk cerita Syekh Ar-Rifai yang mencium tangan Rasulullah yang keluar dari dalam kubur dan disaksikan oleh 90.000 orang, itu cerita hoax yang diada-adakan. Dan ini bukan asumsi saya, ini asumsi ahli sejarawan atau sejarawan yang bernama Imam Al-Humari. Jadi Imam Al-Humari ini menolak keras atas kebenaran cerita tersebut, bahkan menolak kitab Syaraful Muhattam yang dijadikan sebagai penguat atas kebenaran cerita tersebut. Yang kitab Syaraful Muhattam itu katanya di situ karya Imam As-Suyuti, ternyata bukan karya dari Imam As-Suyuti. Nah, kesimpulan dari fakta ini, pada debat Ustadz Ajar Ubaidillah dengan orang dari kubu
Heri Pras itu adalah pukulan telak kepada Ustadz Ajer Ubaidillah, karena dengan terang-terangan disebut bahwa Ustadz Ajer Ubaidillah ini mengambil referensi dari Wikipedia. Bahkan terkait cerita Imam Ar-Rifai, secara terang-terangan orang-orang dari kubu Heri Pras ini mengatakan kitab yang dijadikan sandaran atau referensi adalah kitab palsu yang dinisbatkan sebagai karya Imam As-Suyuti. Padahal itu bukan karya Imam As-Suyuti. Jadi pesan untuk Gus Ajer Ubaidillah, ya ahli sunnah ya ahli sunnah, tetapi jangan berarti mentang-mentang kita ahli sunnah wal jamaah lantas mempercayai semua cerita-cerita keramat. Jadi cerita keramat itu perlu disaring, perlu diteliti atas kebenarannya. Nah, seperti dalam kitab-kitab Balawi, dongeng-dongeng keramat dari moyang-moyang Balawi itu juga perlu dikaji dan diteliti. Karena tak jarang cerita itu tidak masuk akal. Sehingga jangan kemudian dipercayai 100% bahwa itu adalah keramat. Kita butuh kejelian dan butuh ketelitian. Dan menolak cerita-cerita khurafat itu bukan berarti saya Wahabi. Saya tetap berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Saya percaya adanya keramat, saya percaya adanya mukjizat, saya percaya adanya maunah. Namun tidak semua dongeng yang disebut sebagai keramat kemudian saya mempercayainya. Saya akan mempercayai apapun dongeng-dongeng yang disebut sebagai keramat para wali jika periwayatannya jelas, sanadnya mutawatir. Nah, ketika cerita yang menghebohkan yang disaksikan oleh 90.000 orang tapi hanya diriwayatkan oleh segelintir orang, ya ini mengindikasikan bahwa cerita terkait Imam Ar-Rifai yang mencium tangan Rasulullah yang keluar dari dalam kubur itu adalah cerita bikin-bikinan semata. Itu jadi saya ya sedikit berpesan lah kepada Gus Ajer, jeli dan teliti dalam mencari referensi, dan jangan semua yang tertulis dalam buku yang berbahasa Arab lantas kemudian disebut sebagai kalimat yang suci. Karena walau bagaimanapun itu adalah karya manusia. Jadi jangan terkecoh tulisannya Arab, kemudian kita itu enggan untuk mengkritisinya. Kritisi, wong itu buku kok. Itu ya, jadi penonton sudah jelas bahwa ulama besar Imam Al-Humari saja terang-terangan membantah kejadian Imam Ar-Rifai di tahun 555 yang katanya mencium tangan Rasulullah yang keluar dari dalam kubur yang disaksikan oleh 90.000 orang. Itu Syekh Al-Humari, seorang ahli hadis dan sejarawan, itu menolak keras dongeng tersebut dengan argumen yang sangat kuat. Dan ini menjadi pencerahan kepada seluruh penonton video saya bahwa cerita terkait Imam Ar-Rifai adalah cerita yang palsu. Saya kira cukup. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.